Mana-mana yang gak jaga anak, fasten your seat belt, kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini, hari Minggu kelima, saya mau minta excuse. Biasanya kita bicara soal tema, tetapi minggu kelima ini saya nggak bicara soal tema kita, tetapi saya akan bicara sesuatu yang berbeda untuk menjawab tantangan yang ada, yang sedang kita hadapi sekarang ini. Siapa yang cukup kaget untuk mendapatkan harga bensin jadi $2 lebih? Oh, ada yang angkat tangan. Siapa yang kaget menghadapi selada hijau $12? Oh, angkat tangan. Siapa yang kaget brokoli naik harganya tinggi-tinggi? Nggak tahu. Siapa yang kaget cabai naik luar biasa? Sambal jadi berkurang pedasnya, ya. Kita semua hari-hari ini dibuat kaget dengan keadaan ekonomi yang tiba-tiba melambung. Bahkan berita-berita dunia berkata bahwa even termasuk negara adik kuasa Amerika, mereka sedang berhadapan dengan resesi. Udah jangan ngomong ekonomi Indonesia, jangan ngomong keadaan di Australia juga sekarang ini. Kita semua sedang berhadapan dengan situasi yang uncertainty. Harga-harga melambung naik. Karyawan pada susah dicari, ya. Banyak orang berkata, Pak tolong, ada orang mau kerja enggak, kantor kami, tempat kami, toko kami butuh orang. Dan semua sekarang sedang ribut masalah moneter dan ekonomi. Tetapi bagi saudara, saya berkata semua itu berkata sebagian besar. Tidak semua, hukum selalu ada balancingnya. Kalau ada orang bilang semua mengalami malapetaka, enggak semua, itu sebagian besar. Ada yang mengalami malapetaka, ada yang mengalami kolaps dalam bidang ekonomi, tapi ada satu sisi yang mengalami booming berkat dalam bidang ekonomi. Saya tidak membahas balancing, tapi hari ini saya ingin membahas bagaimana kita menghadapi saat-saat yang uncertainty, yang kita sebut the fears of financial collapse. Apalagi kalau berita-berita akhir zaman dibombardir dengan pengajaran akhir zaman nanti akan susah gini, akan ada malapetaka, akan ada bencana, akan ada kelaparan dan lain sebagainya. Itu semua akan terjadi. Dan yang paling parah lagi, ada banyak anak Tuhan yang takut miskin, yang takut akan masa depannya susah. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah punya masa lalu yang pernah miskin, pernah susah, pernah mengalami masa-masa yang sangat kritis sehingga mereka punya pengalaman pahit, lalu mereka menempa dirinya sedemikian rupa untuk tidak mau sampai kembali seperti itu. Orang tua yang pernah mengalami masa-masa susah, mau beli makanan susah, dia akan kerja keras, dia akan berkata kepada anak-anaknya, kepada dirinya, papi mami dulu pernah susah, tapi papi mami tidak ingin kalian susah. Kebanyakan orang-orang yang demikian bisa mengubah sejarah kehidupan. Mereka melakukan segala hal yang mereka bisa untuk mengubah keadaan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Untuk orang-orang yang seperti ini, biasanya harganya sangat mahal. Mereka bekerja lebih daripada orang lain. Mereka melakukan lebih banyak tuntutan-tuntutan lebih daripada orang lain. Dan akibatnya, sewaktu masih muda, mereka bekerja keras, mengumpulkan uang, mengumpulkan harta. Nanti pada waktu usia pertengahan, karena terlalu bekerja keras, tulang-tulangnya pada teol, rematik dan lain sebagainya. Ada harga yang harus dibayar pada waktu masa produktif mereka mengumpulkan, pada waktu mereka kurang mulai dewasa, mulai tua. Uang yang mereka kumpulkan, mereka habiskan untuk setor ke apotek dan ke dokter. Dan inilah balancingnya dunia. Dan anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan akan kena jebakan-jebakan yang seperti ini. Tetapi hari ini kita lihat bahkan bukan anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan pun sama menghadapi kasus yang demikian. Jadi saya akan membahas, mudah-mudahan selesai dalam waktu 1 jam ini,
Kasus ini akan saya expose dari dua latar belakang pemazmur yang sangat indah, yaitu dari Mazmur 73 dan Mazmur 37. Gampang mengingatnya, 73 dan 37 diangkat bolak-balik, bukan pasang loto. Ya, tetapi ingat untuk dimasukkan ke dalam pikiran saudara. Nah, mari kita lihat untuk singkatnya Mazmur 73 saya akan baca untuk satu pasal full. Kenapa? Karena ini mengandung arti yang sangat-sangat bagus. Untuk kita, kalau kita hilangkan, saudara tidak akan bisa mengerti alur ceritanya nanti. Tetapi mari saya baca bersama-sama dengan pelan-pelan, saudara nyimak. Jangan saudara bengong tetapi ikut baca supaya saudara bisa mengerti nanti alur ceritanya. Mazmur 73 ayat 1 sampai 22 saya baca demikian. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sebab gemuk tubuh mereka seperti Pastor Sam. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan karena kegemukan. Kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sialah sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasanya mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Nah, saudara yang saya kasih, lihat nggak bagaimana gambaran dari Mazmur 73 ini yang ditulis oleh seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Siapa dia? Asaf. Nah, sebelum saya bahas, saya ingin memberikan latar belakang siapa Asaf itu. Asaf adalah seorang imam yang Daud lantik menjadi penjaga bait Allah yang bertugas untuk dalam praise and worship, pujian penyembahan di tabernakel bait Allah 24 jam non-stop. Jadi Asaf bukan cuma sekedar imam yang nggak merendahkan, usher. Bukan orang yang jaga kebersihan di gereja, bukan orang yang cuma aktif datang pelayanan di gereja, tetapi Asaf adalah sangat dekat dengan Tuhan.
bukan kesimpulan saya. Mari kita lihat di dalam Alkitab. 1 Tawarikh 16 ayat 7-8. Siapa Asaf itu? Ayat 7. Kemudian pada hari itu juga Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini tugas Asaf dari Daud untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan puji-pujian kepada Tuhan. Yang lebih jelas lagi kita buka 1 Tawarikh 16 ayat 37. Lalu Daud meninggalkan di sana. Di mana? Di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya. Saudara tahu sepuak? Sesuku. Jadi Asaf itu punya suku, suku Asaf. Suku itu bangsa, golongan, kelompok kecil. Untuk tetap melayani di mana? Di hadapan tabut Tuhan seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dengan kata lain, Asaf adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Asaf adalah selalu ada di tabut perjanjian. Artinya hadir di dalam hadirat Allah senantiasa. Wow. Tapi kita lihat apa yang ada dalam pikiran Asaf. Mazmur 73 ayat 1-3 berkata bahwa sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kata cemburu di sini sang keliru terjemahannya. Dalam bahasa aslinya bukan cemburu, tapi envious. Envious tahu? Bukan jealous, tapi envy. Iri hati, sirik. Asaf melihat perbedaan yang jomplang antara orang yang tidak kenal Tuhan dengan dirinya, dengan sukunya yang melayani Tuhan. Tadi sudah kita baca panjang lebar sampai ayat yang ke-22. Dikatakan bahwa keadaan orang fasik gemuk, makmur, sepertinya tidak pusing dengan naik BBM, tidak pusing dengan naik harga cabai, karena mereka orang bule jarang makan cabai. Tidak pusing dengan harga selada yang naik dari tadinya cuma $3 sekarang menjadi $12-15 karena mereka bukan orang Sunda, jarang ngelalap. Saudara lihat nggak? Secara sepintas kita melihat kontras ini. Orang-orang yang tidak menyeru kepada Tuhan, mereka sepertinya hidup enak. Sementara kita yang hidup dengan Tuhan sepertinya susah. Dan Asaf yang sangat dekat dengan Tuhan bisa punya perspektif yang keliru. Apalagi saudara yang ke gerejanya Tarsok. Tahu Tarsok? Entar besok. Apalagi kita yang berdoanya Senin Kemis. Selasa Rabunya hilang. Apalagi kita yang baca Alkitabnya kalau lagi nggak ngantuk. Kalau ngantuk bablas. Apalagi kita yang tidak punya responsibility untuk melayani di bait Allah seperti Asaf 24 jam. Orang yang hidup di dalam Tuhan pun seperti Asaf bisa menyiasati keadaan sangat keliru. Wow. Jadi kalau saudara saat ini keliru, aduh susah gua jadi anak Tuhan. Aduh repot gua begini, aduh repot gua begitu. Saudara punya teman yang namanya Asaf. Tetapi bukan itu yang saya mau tekankan. Yang saya mau tekankan adalah di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku dengan tidak bersalah. Asaf lebih buruk dari Anda. Mungkin Anda tidak berkata sia-sialah aku bayar perpuluhan.
Sia-sialah aku pelayanan. Sia-sialah aku ngalami begini. Sia-sialah aku rajin ke gereja. Ternyata hidupku masih begini. Asaf berkata seperti itu. Kalau Asaf mau membantah keadaan, dia berkata dalam ayat 14, ayat 15. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Saudara mengerti gak maksudnya? Asaf berkata kalau aku tidak melihat kenyataan yang buruk yang dialami oleh kita. Lalu aku berkata enggak apa-apa, semuanya Tuhan tetap baik. Dia akan berkata apa? Sepertinya aku mengkhianati diriku sendiri. Karena kenyataan yang aku hadapi adalah memang keadaan yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang yang menyeru kepada Tuhan, tidak sebaik orang-orang yang hidupnya tanpa mengenal Tuhan. Saudara, ada banyak orang-orang yang hidupnya sama sekali tidak pernah mikir bagaimana mau nyaur mortgage. Bahkan mereka mungkin gak punya mortgage. Anjingnya aja diulang tahunin. Dibeliin kado, dibawa ke boat, special yacht, kasih mahkota. Kalau ngadakan pesta, sewa pulau, dan lain sebagainya. Sepertinya hidup mereka bergelamor, bergelimangan dengan semua yang terbaik. Sementara kita jangankan mau pesta ulang tahun, makan di rumah aja cuman ada gobel. Tahu gobel? Sego and sambal. Jadi kontradiktif sekali. Tetapi jangan izinkan Anda seperti Asaf cuman ada di bait Allah. Tetapi Anda tidak masuk ke dalam hadirat Allah. Ayat 17, yuk kita baca. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Bukan cuman ada di pinggir hadirat Allah. Bukan cuman ada di dalam gereja. Bukan cuman ada melayani gereja. Tetapi masuk di dalam hadirat Allah. Baru engkau akan tahu apa yang Tuhan maksudkan. Are you with me? Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, baru kita bisa mengerti. Nah, hari ini saya akan membahas itu. Tetapi Asaf tidak berhenti sampai dia melihat ketidakadilan ini. Kita teruskan. Kalau Mazmur 73 ini berhenti sampai di sana, saya nggak akan bahas. Tetapi karena ada terusannya, ayat yang ke-23 sampai ke-28. Yuk kita baca, yuk. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Stop dulu. Saya terpancing untuk menjelaskan ini. Jangan cuman baca Alkitabmu. Tapi masuk ke dalam pengertian Alkitabmu. Halo? Jangan cuma datang ke gereja pelayanan menjadi aktivitas. Tapi hayati apa yang kamu buat masuk ke dalamnya. Maka engkau akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Bukan cuma sekedar tugas. Pelayanan bisa hanya sekedar aktivitas. Atau pelayanan bisa menjadi sesuatu hal yang membuat hubungan kita semakin dekat kepada Tuhan. Pak, saya ke gereja, tapi saya nggak bisa bangun. Anak-anak apalagi, Pak, jam 10 kepagian. Kalau masih jam 10 kepagian, saudara mau bangun jam 12. Loh, Bapak nggak tahu, saya tadi malam kerja sampai jam berapa. Belajar dari Asaf. Too many reason untuk membuat kita untuk tidak bisa ke gereja pada hari Minggu.
Tapi kalau Anda sekedar datang ke gereja hari Minggu tanpa Anda masuk ke dalam hadirat Allah, Anda pun akan kejebak dalam jebakan yang sama. Apalagi kalau Anda datang, saya kan datang karena takut nanti ditelepon tante ya. Kalau nggak datang nanti tante cari lu. So, kamu datang atau nggak datang, nggak ada bedanya. Tapi belajar dari Asaf. Nah, ayat yang ke-25. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga? Saudara, ini satu triki dari Asaf. Trikinya apa? Siapa gerangan yang ada padaku di sorga? Ya nggak ada siapa-siapa di sorga. Kecuali Tuhan dan malaikatnya, benar nggak? Tapi ingat, statement kedua dari Asaf berkata apa? Selain engkau, tidak ada yang kuingini. Di mana? Di mana? Are you sure? Selain Tuhan tidak ada yang kau ingini di bumi. Kalau kau berkata bahwa aku ke gereja terlambat, tapi kalau kerja nggak pernah terlambat, betul nggak? Mana yang lebih kau utamakan? Oh, Bapak jangan ngomong gitu. Bapak anaknya gede-gede, anak saya masih baby. Anak saya masih susah. Saudara, dulu ada satu couple waktu kita baru awal-awal gereja. Anaknya masih baby, betul-betul baby. Tapi anaknya belum bangun, dia bawa. Dia taruh di dalam taruh. Dia tidak pernah mau terlambat. Mari kita belajar. Apa yang kita lihat. Jangan sampai hidup kita hanya punya iman kepada Tuhan. Tetapi kita seperti Asaf ada di luar Tuhan. Tapi tidak masuk ke dalam Tuhan. Orang yang masuk di dalam Tuhan, ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Gak salah 1 jam, sudah setengah jam. Ini belum bahas 1 poin, saya punya 7 poin. Ini baru mau menjelaskan Mazmur 73 doang, belum selesai. Orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan dengan sebenarnya, dia hanya punya satu fokus kepada Tuhan. Tidak lagi fokus kepada yang lain. Sekalipun dagingku habis lenyap, sekalipun bisnisku hancur, sekalipun kesehatanku dirongrong, sekalipun aku bebas, sekalipun tadi malam aku kerja sampai jam 2 pagi, hari Minggu tetap aku harus bangun pagi. Gak nyindir, nyikat. Sekalipun dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku adalah tetap Allah selama-lamanya. Kita banyak berpikir ke gereja lu supaya lu diberkati. Ayo pelayanan lu, ayo diberkati. Tidak salah. Tapi kalau engkau lakukan itu, engkau akan sama seperti Asaf. Menjadi anak Tuhan. Tetapi engkau akan melihat cemburu dengan keberhasilan orang-orang yang di luar Tuhan. Sampai Asaf masuk ke dalam hadirat Tuhan. Baru dia bisa melihat perbedaannya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Bukan karena aku minta diberkati Allah. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Oke. Hopefully cukup 35 menit untuk saya menjelaskan. Sekarang kita tutup Mazmur 73. Kita buka lembaran Mazmur 37. Kita lihat komen atau narasi atau tulisan dari bosnya Asaf. Siapa dia? Raja Daud. Kita lihat Mazmur 37 ayat 1 sampai 2. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat.
Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Halo? Keberhasilan para orang-orang Indonesia pakai istilah baru ya. Orang-orang yang super kaya, yang hebat itu mereka disebut apa? Sultan, pinter. Kalau yang kayak gitu jago. Coba lihat tanya apa yang Tuhan sebutkan di dalam Alkitab tentang kehidupan anak Tuhan. Nah, itu tugasnya Om Sam. Are you with me? Sultan. Daud berkata, jangan marah dan jangan tersinggung, jangan iri hati melihat kehidupan para sultan. Tuhan yang memilih mereka, yes. Saudara bertanya, kenapa Tuhan tidak memilih saya? Dulu saya sering berandai-andai, dulu saya sering berpikir, seandainya aku lahir dari Queen Elizabeth, namaku tentu bukan Samuel Yusuf. Aku tentu gak usah susah-susah, harus kerja, harus cari duit. Pangeran Charles gak perlu kerja, cuma terima warisan, kastel, mobil termewah, super kapal terbang dan semua. Sepertinya unfair kita lihat keadaan seperti itu. Sementara kita di sini beli cabai susah. Ilu $12 tidak berani beli selada. Walaupun saya suka selada, dia bilang sorry pak, saya nggak tega beli selada $12. Lihat gak keadaannya seperti ini? Sama sekali totally imbalance. Saya tidak berkata bahwa mari kita keluar dari situasi seperti ini. Enggak. Yang saya mau tanya, yang mau saya bawa kepada Anda adalah mari kita lihat situasi ini. Dan mari kita hadapi dengan kacamata kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan sudah tuliskan oleh Raja Daud. Dan saya punya 7 prinsip untuk bagaimana kita menghadapi situasi ekonomi, ketakutan bangkrut, ketakutan masa depan, ketakutan kemiskinan, keadaan finansial yang uncertainty, kesusahan karyawan, kesusahan selada, kesusahan cabai, kesusahan bahan bakar dan lain sebagainya. Mari kita hadapi. Apakah dunia ini bukan punya Tuhan? Dunia ini punya Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu keadaannya seperti ini? Tuhan tahu keadaannya seperti ini. Apakah Tuhan tidak adil dengan memberikan para sultan itu keadaan yang begitu mengenakan. Tetapi sementara kita harus kerja 7 hari seminggu dan harus kerja ekstra mile dan bagaimana. Tuhan tahu semuanya. Tapi yang Tuhan mau kita berjalan di dalam kehendaknya. 1, prinsip yang pertama yang Daud katakan di dalam Mazmur 37. Buat keputusan untuk hanya percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada apa yang kau dengar dari berita. Jangan percaya kepada apa yang kau lihat dari TV. Bahwa keadaan akan seperti ini, keadaan seperti itu. Dalam Mazmur 37, sebanyak 3 kali Raja Daud menekankan kepada pembacanya, kepada kita untuk memerintahkan supaya kita menaruh percaya dan harapan hanya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan, saudara pindah kemanapun, saudara akan mengalami hal yang sama. Karena seluruh dunia semuanya sedang diakomodasikan untuk menghadapi saat-saat yang semakin hari semakin sulit. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jangan Anda bertindak menurut pikiranmu, menurut pendidikanmu, menurut berita, menurut informasi yang kau terima, tetapi bertindaklah menurut apa yang Tuhan mau.
Terakhir, Mazmur 37 ayat 39 sampai 40 Daud berkata, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab pertanyaan saya, saudara berlindung padanya atau saudara berlindung kepada asetmu? Atau saudara berlindung kepada janji bosmu? Atau saudara berlindung kepada kemampuanmu? Berlindunglah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Maka ekonomimu, masa depanmu, keuanganmu pasti akan secure. Secure itu dalam pengertian bukan engkau tidak akan mengalami goncangan, bukan engkau tidak mengalami masalah, tetapi Tuhan akan memelihara dan melindungi engkau. Yang kedua, itu tadi prinsip yang pertama. Yang kedua, lakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Apa itu perbuatan baik yang memuliakan Tuhan? Perbuatan baik yang memuliakan Tuhan adalah bukan jual hartamu bagikan kepada Om Sam. Kalau saudara mau saya terima. Tapi bukan itu. Bukan berarti saudara jadilah semua pendeta full time. Bukan itu. Lakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Mari kita lihat pedomannya dari Paulus ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Kita lihat. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkan ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang saudara hidupi sekarang ini bukan hidup yang sebenarnya. Jangan salah mengerti. Hidup yang sebenarnya dimulai. Banyak pendeta mengatakan hidup yang sebenarnya dimulai waktu nanti kita mati ada di sorga. Saya berkata tidak. Hidup sebenarnya dimulai pada waktu engkau terima Yesus Tuhan. Menjadi anaknya, lahir baru. Itulah dimulai hitungan kekekalan. Kematian hanya mengubah alam. Kematian hanya memindahkan, bukan memulai start kekekalan. Saudara tidak bisa mulai start kekekalan dengan kematian. Nanggap? Mengerti? Oke. Saya menyimpulkan ada 7 hal. Ada 6. Ada 6 hal yang Timotius katakan, yang Paulus katakan kepada Timotius. Apa itu perbuatan baik? 1. Jangan tinggi hati. Jangan sombong. Kalau kita punya itu semua dari Tuhan. Lagu tadi sudah mengatakannya. Semua dari Tuhan. Semua hanya anugerah Tuhan. Bukan karena engkau pandai melihat peluang atau opportunity. Bukan karena engkau kerja. Itu lembu. Tapi juga bukan engkau doa. Makan itu doa. Berkat gak turun dari langit karena engkau berdoa. Dengar baik-baik. Engkau berdoa bukan minta emas turun dari langit. Tuhan punya emas lantakan di langit, benar. Kalau Tuhan mau tinggal colek satu lemparin. Nih terima Mel, bro. Saudara yang akan mati ketiban emas. Bukan itu ceritanya. Semua hanya anugerah Tuhan. Yang kedua. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak pasti seperti kekayaan.
Kita hidup kejar kekayaan. Kita tidak mau datang bekerja karena kondisinya jelek, terlambat, supaya gaji kita nggak dipotong. Betul nggak? Kalau saudara datang ke gereja terlambat, keselamatanmu dipotong. Come on. Atau jangan keselamatan lah, terlalu kejam. Kalau saudara nggak pelayanan di gereja, saudara datang terlambat, berkatmu dipotong. Yang seharusnya istriku dapat 100, karena terlambat, karena jarang pelayanan, dipotong 20%. Jadi 80, mau? Nggak mau. Jadi kadang-kadang anugerah, kebaikan Tuhan, kita gampangkan. Dan kita lebih berharap kepada apa yang dunia ajarkan. Kenapa orang Chinese sangat mendewakan pekerjaan dan keuangan? Karena ujung-ujungnya adalah hormat, kehormatan, dan gaya hidup. Saudara di sini mungkin gak terlalu kelihatan, tapi tetap ada. Saya di Indonesia berkali-kali, kalau saya datang dijemput, naik mobil mewah, Mercy, datang ke hotel, ke restoran, pintu aja dibukain. Silahkan Pak, selamat malam. Tapi ada waktunya, gilirannya. Saya datang dijemput pakai kijang. Itu tukang jaga di depan, porter, diem aja pura-pura gak lihat. Kijang kok, apalagi penter. Tapi kalau turun naik Rolls Royce, ampun deh itu. Semua orang manggut-manggut kayak di Jepang. Itulah kehidupan yang dunia tawarkan. Mereka silau dan terpukau dengan keuangan dan penampilan. Dan ini yang mempengaruhi anak Tuhan. Sehingga mereka pun datang ke gereja, kejar berkat, kejar keuangan, kejar semuanya yang Tuhan bisa buat. Bukan kejar pribadi Tuhan. Ketiga, taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Bukan taruhlah pengharapanmu juga kepada Tuhan. No, Tuhan tidak bisa di nomor 2, nomor 3, nomor 4. Enggak, hanya kepada Tuhan. You hope only for God or you hope for other one. Tuhan gak bisa diduakan. Amin. Keempat, ini yang saya mau ajarkan kepada saudara. Nikmati kesukaan yang dari Tuhan, bukan yang dunia tawarkan. Dunia menawarkan banyak kesukaan. Tetapi Tuhan juga berkata, nikmati pemberianku. Nikmati berkatku, nikmati keselamatanku, nikmati anugerahku. Ada banyak orang anak Tuhan, anak Kristen yang tidak berani menikmati berkatnya Tuhan. Salah, nanti aku kelihatan kaya. Salah, bukan kelihatan kaya. Menyombongkan itu keliru, tetapi menikmati berkat Tuhan boleh. Bahkan Tuhan mau anak-anak Tuhan menikmati kebaikannya. Menikmati kebaikannya. Hiduplah sesuai dengan standar yang Tuhan berikan kepadamu. Inilah gaya hidup. Kalaupun selada $12, kalau memang doyan, beli. Nggak perlu kredit. Nggak perlu tunggu minta kredit dulu. Nggak perlu puasa, nggak usah beli selada, nggak usah beli lombok, lagi mahal. Gitu loh. Iya kan? When you delight. Tetapi juga jangan berkata bahwa berapapun aku mau beli, pokoknya yang penting aku suka. Nah itu salah. Motifnya yang kita lakukan yang harus kita pelajari. Amin. Amin. Saudara, kalau saya naik Rolls Royce Phantom atau Ghost $1 juta minimal, saudara akan bilang apa? Itu pendeta tidak rohani. Kalau sekarang keadaannya, saudara ngomong gitu saya akui. Tapi kalau jemaat saya sudah 20.000, kas gereja sudah 20 juta, saya beli Phantom 1 juta, saya rohani apa enggak? Enggak, kasih orang miskin. Saya mau kasih satu cara. Waktu Yesus ada di dunia, Yesus kasih semua orang miskin enggak? No. Kalau Yesus betul-betul melakukan apa yang saudara pikir, nggak ada orang miskin di dunia, betul nggak?
Mari kita jangan judge orang berdasarkan apa yang saudara pikirkan. Kalau ada hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, mau naik Rolls Royce, mau punya pesawat jet pribadi, itu urusannya dia. Yang penting dia nggak minta persembahan untuk beli itu. Ya nggak? Kalau dia minta persembahan, tolong bantu saya persembahan, saya mau beli pesawat jet pribadi. Nah ini salah. Jangan saudara mikir, wah Pak Sepol gitu mau beli pesawat pribadi. Never. Jangankan beli pesawat pribadi, nyetirnya aja kagak bisa, gimana? Saya hanya memberikan satu cara berpikir yang benar menurut prinsip kehendak Tuhan. Nikmati kehidupan sesuai dengan standar berkat yang ada. Saudara kalau punya berkat mau hanya beli apartemen satu kamar, belilah apartemen satu kamar, jangan beli penthouse. Kan sama-sama ngutangnya Om, iya tapi beda nilainya. Ya enggak? Kalau berkatmu hanya beli bacang, jangan beli yakiniku barbecue yang omakase yang harganya $150 satu orang. Nikmati bacangmu. Are you with me? Enjoying God goodness itu bukan compare kepunyaanmu dengan kepunyaan orang lain, bukan. You just enjoy what you have. Amin. Yang berikut. Yang keempat, lakukan kebaikan. Mendoakan orang dan menolong orang lain. Lihat keadaan sekitar, siapa yang susah, telepon dia, doakan dia, datangi dia, kasih dia bunga, kalau perlu bunga deposito dikasih. Kalau saudara punya, why not? Gitu loh. Amin. Membagi waktu untuk orang lain yang sedang dalam kesulitan. Datangi, hiburkan dia. Itu perbuatan baik. Yang berikut nomor 5. Suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Kalau tadi memberi adalah waktu, pertolongan, kebutuhan dan lain sebagainya. Kalau sekarang suka memberi bagi orang yang tidak punya, bicara ke arah keuangan. Lihat orang-orang yang kesusahan dalam bisnisnya, masa-masa kena COVID, mereka yang kesulitan untuk bagaimana untuk makan dan lain sebagainya. Bantu mereka. Datangi grower, beri di grower, jangan beli di Coles. Yang punya grower godok-godok, jangan godok-godok, manggut-manggut, gitu loh. Iya. Daripada promosiin Woolwood, Coles, saya promosiin anak punya bisnis kan, betul nggak? Iya apa iya? Iya. Saudara mau kue yang enak, datang ke koi. Nah, manggut-manggut. Mahal Om. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Hidup itu easy, jangan dibuat susah. Yang terakhir, kumpulkan harta untuk kekekalan. Perpuluhan, persembahan, berkorban untuk pelayanan bagi Tuhan. Ini penting. 1-5 adalah memuliakan Tuhan di bumi. Tetapi yang terakhir, yang ke-6, kumpulkan harta di sorga adalah persiapan untuk kita masuk dalam kekekalan. Saudara jangan pikir perpuluhan bukan untuk kekekalan. Perpuluhan, persembahan adalah bukti engkau taat kepada Tuhan. Saya tidak berkata harus perpuluhan. Kalau diharuskan, engkau bukan anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Matius 23 ayat 23 berkata, Yesus pernah berkata, perpuluhan selada, anis dan yang lain-lain rempah, kamu bayar. Tapi yang satu kamu lakukan, yang lain juga harus kamu lakukan. Ada banyak orang, Tuhan tidak menyinggung masalah perpuluhan, maksudnya Tuhan Yesus. Yes, Tuhan ngomong. Dan saya percaya Tuhan Yesus sendiri membayarkan perpuluhan ke dalam bait Allah. Jadi jelas ya, memang perpuluhan tidak ditekankan dalam perjanjian baru. Tapi saudara tahu apa yang ditekankan dalam perjanjian baru? Perseratusan. Nah loh, kalau saudara tadi berkata, semua yang aku punya dari Tuhan.
Semua berkat Tuhan punya, betul nggak? Lo bayar 10% aja susah. Gimana mau ngomong semuanya milik Tuhan? Kalau semuanya milik Tuhan, Tuhan berikan semuanya buat saudara juga oke. Yo iya Pak, saya mau sungguh-sungguh kasih Tuhan semuanya. Tapi untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Nah lo, mau kemana? Saudara kira Tuhan butuh duitmu? Duitmu seapanya aja, aduh nggak ada 0,0001 yang milik Tuhan. Tapi tanda bukti bahwa kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita untuk Tuhan adalah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Oke, tinggal 15 menit Tuhan, tolong. Sekarang 3 Romawi. Dari Mazmur 37 kita belajar ayat yang ketiga. Tinggal dalam kasih setia Tuhan. Saudara belajar sesuatu di sini? Do you learn something? Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat ke-40 ditekankan juga oleh Daud. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Saudara, tinggal di dalam kehendak Tuhan tidak berarti saudara tidak mengalami goncangan. Tinggal di dalam kehendak Tuhan tidak berarti saudara akan selalu oke selamanya. Tidak, saya tidak berkata demikian. Tapi Tuhan mau dalam keadaan apapun diam di dalam hadirat Tuhan. Diam di dalam kasih setia Tuhan. Perjanjian baru berkata Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Coba lihat saya sebentar, saya akan jelaskan begini. Siapa di sini pekerja? Saudara bekerja, saudara punya bos. Angkat tangan. Dengar, gajimu, bonusmu, bukan dari bosmu. Loh, ternyata bos saya kok yang gaji, betul. Tapi sekarang menurut Kolose 3, kalau engkau bekerja bukan untuk bosmu, tapi engkau bekerja untuk Tuhan, maka dari Tuhanlah gajimu, bonusmu. Dan dengar baik-baik, waktu engkau bekerja untuk Tuhan, saudara dengar, jangan loncat, tidak akan pernah mengalami burnout. Tahu burnout? Stres, depres karena pekerjaan, karena pelayanan. Kenapa? Karena waktu engkau bekerja untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan anugerah kekuatan bagimu. Digaji kecil, tidak dibonus, disuruh kerjain banyak jam kerjanya, saudara tidak akan pernah marah. Kenapa? Karena saudara akan menunggu Tuhan akan bertindak. Siapa yang paham itu artinya? Amin. Jangan punya harapan, gajiku cuma segini, nggak bisa naik lagi karena bosku medit. Nah, itu cara berpikir yang salah. Saya dari dulu tidak pernah berharap dengan gaji, tidak pernah berharap dengan pemberian manusia. Dan kalau ada manusia yang memberi, itu pun karena digerakkan Tuhan. Saudara ngerti ini? Bekerjalah untuk Tuhan, bukan bekerja untuk gereja, bukan bekerja untuk manusia, bukan bekerja untuk siapapun. Nanti saudara akan kebebelan, akan keberatan, akan stres, akan pahit, akan mengalami banyak luka. Kenapa? Karena engkau bekerja untuk manusia. Tapi kalau engkau bekerja untuk Tuhan, engkau tahu semua yang kau punya dari Tuhan, dan engkau kembalikan untuk Tuhan, tinggal dalam kasih setia Tuhan. Istri saya, keluarga saya menjadi saksi
bahwa saya diberikan Tuhan banyak sekali harta keuangan, bukan dari orang-orang yang dekat dengan saya, dari orang-orang yang tidak dekat dengan saya. Bukan karena hasil kerja saya, tapi karena anugerah Tuhan. Miliki pola pikir yang seperti itu, karena Tuhan yang memiliki alam semesta dan segala isinya. Dia mau menggerakkan siapapun untuk saudara diberikan berkat. Hal yang sangat gampang. Tinggal di dalam kasih setia Tuhan. Harapkan Tuhan yang bertindak. Oke, yang keempat. Bawalah seluruh khawatirmu kepada Tuhan. Orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan bukan berarti enggak pernah khawatir. Senggol sebelah kiri kanannya. Dengar. Sekarang kanannya. Dengar lu ya. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan bukan tidak pernah khawatir. Khawatir pasti akan datang. Iblis pasti akan niupin. Lihat tuh, bensin naik $2. Jual mobil lu. Ganti pakai, ini yang ngirimin saya sapi. Corolla, bukan Corolla. Karena harga bensin naik, dia bilang naiklah Corolla. Kau, sapi bapak lu kerbau. Ya bahasa Inggris kan kau sapi, buffalo diganti jadi bapak lu. Kalau mau ngomong plesetan, ini jagonya. udah, jangan plesetan. Oke, stop, shoot. Kita bahas sekarang. Bawalah seluruh khawatirmu kepada Tuhan. Kita masih manusia. Kita lihat keadaan. Saya juga waktu sempat kan bensin yang saya pakai itu bensin yang merah apa namanya? Power. Full power. Itu harganya 2,7 atau 2,8. Pernah. 1 liter. Saya melihat, saya nggak ngomong gila. Saya bilang ampun. Dulu saya mengisi bensin nggak pernah $100. Tapi bulan-bulan lalu bisa sampai $150. Ngisi bensin, belum pernah terjadi. Tapi saya isi dalam nama Yesus, Tuhan mencukupkan. Haleluya. Sekarang mulai murahan, 2,2. 2,3. Jalan terus. Khawatir tetap ada, pola pikir tetap ada, tapi jangan izinkan pola khawatirmu menguasaimu. Wah, harga naik semua nih Om. Perpuluhan dikurangi. Persembahan dikurangi Om. Saya ngomong ini benar-benar loh, saya ngomong jujur. Gereja tuh yang paling menderita kalau saudara mengurangi persembahan. Ya memang terjadi. Bukan minta, saya mau ngomong jujur di hadapan Tuhan. Persembahan kita, Pak Philip jadi saksi, turun 40-45%. Tapi saya pernah ngeluh? Enggak. Saya bilang puji Tuhan. Apa saya khawatir? Enggak. Saya memberkati Anda semuanya. Amin. Jadi jangan bilang orang yang dekat dengan Tuhan gak pernah mengalami khawatir. Iya, pikiran itu akan ada. Iya, pikiran itu akan ada, tapi lawan. Jangan marah dan iri hati melihat keberhasilan orang lain. Matius 6, Yesus berkata begini, ayat 25-29. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan seharta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kekhawatiranmu tidak mendatangkan apapun, hanya membuat kita menjadi bengong. Dan ingat, saya pernah khotbah sering, kalau bengong ayam saya besoknya mati. Untung saudara bukan ayam.
Next, poin yang kelima, Lumawi. Disiplinkan hidup kita untuk belajar menunggu Tuhan berkarya. Mari kita mendisiplinkan diri kita, menahan diri kita untuk belajar menunggu waktunya Tuhan bekerja. Mazmur 37 ayat 5-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak pada waktunya, tidak pernah lebih awal, tidak pernah terlambat, tidak pernah kecegat macet, tidak pernah kecegat traffic light, tidak pernah kena fine dari polisi. Perjalanan berkat Tuhan atas hidup saudara, setiap berkat yang Tuhan berikan buat Samuel sudah ada namanya paket Samuel Yusuf 16 Melnot Avenue. Kalau tidak sampai ke 16 Melnot Avenue, pasti akan kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan kirim ke saya sampai-sampai. Karena ini paket bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia salah alamat tetap hilang. Tuhan ampuni bangsa Indonesia. Aku juga orang Indonesia, Tuhan. Saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Dia akan bertindak. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti fajar pada waktu siang. Amin. Efesus 1 ayat 3 berkata seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Di mana? Di mana? Kenapa? Bukan Mazmur lagi, Frank. Masuk ke Efesus. Efesus 1 ayat 3. Enggak ada? Ada, Frank. Sudah, tadi sudah. Balikin dulu, Om belum menjelaskan. Ya. Efesus ada kok, Frank. Tangannya kasih mata dulu. Cepetan, ntar habis waktunya. Habis waktunya ya. Itu Efesus 1 ayat 3, Frank. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Segala berkat rohani di mana? Salah terjemahan. Bukan di dalam surga. Di dalam King James Version, New King James Version, di dalam ESV dikatakan in heavenly places. Not in heaven. Tapi heavenly places. Heavenly places is totally different with heaven. Saudara tidak butuh berkat Tuhan di sorga. Semua sudah ada dalam kepenuhan Tuhan. Semua ada dalam kemuliaan Tuhan. Kita tidak perlu berkat Tuhan di sorga. Pribadi Tuhan sudah mencukupi segalanya bagi kita. But you and I need blessing of God in heavenly places. Dan Tuhan sudah menyiapkan apa itu heavenly places? The presence of God. Saudara, Tuhan menyiapkan semua kebutuhan kita. Pada waktu kita intim dengan Dia, pada waktu itu kita belajar firman, masuk dalam hadiratnya, seperti tadi Asaf bilang, pada waktu aku masuk ke dalam hadiratmu, pada waktu aku berada di dalam bait Allahmu, pada waktu aku ada berada di dalam tabernakelmu, maka aku bisa melihat perspektifnya Engkau Tuhan. God already prepare all blessing you needed in heavenly places. Di dalam hadirat Tuhan. Nah, sekarang tugas kita, setelah kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tinggal turunkan berkat itu menjadi yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Oke, sekarang poin ke-6. Saya minta waktu 5 menit lagi. Selesai kok ya, selesai. Poin ke-6, bersukacitalah di dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Ini ayat salah satu kesukaan saya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa? Saudara baca yang benar. Dan apain? Ayo dong, cepetan lama-lama. Bergembiralah apa? Karena berkat Tuhan, amin. Bergembiralah karena pribadi Tuhan. Dengar ini.
Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang kamu inginkan, apa yang hatimu inginkan. Dalam bahasa Inggris sangat jelas sekali berkata begini, dalam ESV, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Kita lihat, untuk peneguhannya, Yohanes menulis dalam Injil Yohanes 15 ayat 78. Ini 3 paket ayat kita renteng jadi satu untuk membuktikan apa yang saya katakan ini benar. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, Mazmur 37 ayat 4, delight yourself in the Lord and God will give your heart desire. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dan ke-7 berkata, pada waktu firmanku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu inginkan, niscaya atau pasti akan diberikan kepadamu. Saudara, kita sangat gampang mengambil bagian akhirnya. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh keinginanmu. No, bukan itu. Tapi ada persyaratannya. When the word of God, pada waktu firman Tuhan tinggal di dalam hatimu, dan pada waktu pribadi Tuhan ada di dalam hatimu, dan engkau ada di dalam pribadinya Tuhan, mintalah apa saja. The word, dunia berkata gini, seeing is believing. Aku melihat bukti dulu baru aku bisa percaya. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan berkata believing and you will see it. Nangkap gak nih? Believe is speak about faith. Percaya kepada firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam hadirat Tuhan. Lakukan kebenaran Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Next slide. Saya tulis slide 19. Coba kita baca sama-sama. Kesimpulannya begini. Yuk baca 2, 3. Pada waktu, ayo dong 2, 3. Pada waktu firman Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam pribadinya Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah meminta sesuatu yang untuk kepentingan daging kita, tetapi kita akan meminta kepada Tuhan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya dan selalu untuk memuliakan namanya. Coba lihat saya, berdoa untuk minta rumah, rohani enggak? Yang bilang enggak rohani, tak pulangin kamu. Adam tidak perlu berdoa minta rumah. Tuhan sudah siapkan. Mazmur 127 berkata bahwa Tuhan lebih bersuka cita untuk menyiapkan rumah buat kita. Terlalu banyak ayat. Rumah adalah kebutuhan dasar buat kita. Pakaian yang bagus. Bukan dari Gucci, Gentong, Versace, bukan. Tapi pakaian yang layak buat Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita benar dengan Tuhan, kita pakai Gucci atau pakai Gentong, sama saja. Kalau saudara mau hanya Gucci dan gak mau Gentong, saudara itu bukan anak Tuhan yang menyatu dengan Tuhan. Saudara anak Gentong. Yang ketujuh terakhir. Sebetulnya saya banyak punya poin di sini tapi udah naik. Salahin dia aja nggak apa-apa. Yang ketujuh, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Kebenaranmu akan muncul seperti siang. Jangan bertindak sendiri. Tunggu waktunya Tuhan. Kita semua tidak suka menunggu, tapi kita semua suka instan, betul nggak? Makanya instant noodle sangat rame.
Bukan cuma Indomie, mie Korea, mie Jepang, mie apapun. Semua yang instan-instan sangat rame. Makanan instan, KFC, McDonald rame. Pizza di mana-mana rame. Makanan saudara kalau datang ke restoran duduk nunggu lama. Males, ya enggak? Kita semua butuh yang instan. Tapi untuk hidup di dalam Tuhan, kita tidak bisa instan. Senggol kiri kanannya. Untuk sebuah pohon menghasilkan buah, perlu waktu. Tidak bisa begitu ditanam, langsung bisa muncul buah, itu toge. Tapi untuk sebuah pohon berbuah lebat, butuh waktu. Dan izinkan Tuhan membuat waktu kita. Yesaya 40 yang sangat terkenal, 28-31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada bercela. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Kita baca bersama 2, 3. Tetapi orang-orang, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan tidak mungkin akan burn out. Tidak mungkin akan trauma. Kalau saudara trauma akan masa lalu, saudara kepahitan akan kehidupanmu, saudara masih dalam seperti Asaf sebelum masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ibrani 13 ayat 5-6 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu aku yakin dan kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat melakukan manusia terhadap aku? Aku tidak takut meskipun selada harganya $15. Aku tidak takut. Aku tidak takut meskipun cabai 1 kilo $50. Aku tidak takut. Aku tidak takut meskipun BBM, bensin harganya $2,5 sampai $3 seliter. Aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkatimu. Mungkin Tuhan tidak menurunkan harga, tetapi Tuhan akan menaikkan gajimu. Oh Pak, susah. Sekarang gaji juga di sini gak naik sampai demo-demo. Tunggu waktunya Tuhan. Mungkin bukan gajimu yang dinaikkan. Pak, saya nggak pernah masang loto. Gimana berharap loto? Bongkar lotonya. Jangan berharap loto. Berkat Tuhan dari orang lain akan tiba, ada waktunya. Orang akan memberikan kau berkat dari hal-hal yang tidak pernah kau duga. Jangan saudara berpikir nanti Tuhan akan berkati lewat loto yang dipasang. Coret. Coret. Ayat terakhir, Yohanes 10 ayat 9-11. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Coba lihat saya sebentar sebelum saya tutup. Tuhan Yesus tahu nggak kalau harga BBM naik? Tuhan Yesus tahu nggak kalau harga mobil bekas pun sekarang mahal sekali? Tuhan Yesus tahu nggak kalau harga-harga rumah naiknya minta ampun? Lalu saudara akan berpikir seperti agen properti berkata, kalau nggak sekarang, kapan lagi kamu akan membeli? Dilihat perkataan agen itu. Saya pernah mengalami dalam keadaan seperti itu. Di Indonesia kita punya properti. Mereka bilang kalau kamu nggak bangun sekarang, kalau kamu nggak lakukan, kamu nggak akan bisa karena harga bahan bangunan akan semakin naik. Tapi Tuhan kasih saya hikmat. 5 tahun kemudian harga memang naik. Tetapi berkat yang saya terima 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun yang sekarang berbeda.
Kalau dulu 5 tahun yang lalu, harga bangunan, harga rumah begitu mahal buat saya. Tapi setelah lewat fase menunggu waktunya Tuhan, harga bangunan, harga rumah tidak menjadi mahal buat saya. Kenapa? Karena Tuhan memberkati saya berkelimpahan. Tunggu waktunya Tuhan. Dan jangan harapkan hanya dari gaji. Jangan harapkan cuma dari warisan. Tapi harapkan berkat yang tak terhingga hanya dari Tuhan. Tuhan bisa membukakan tingkap-tingkap langit. Jangan takut akan masa depan. Jangan takut bisnismu akan kolaps. Jangan takut nanti masa depan anak-anakmu, cucu-cucumu. Karena Tuhan mengatur semuanya. Karena Tuhan berkata, aku menyertaimu. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba bersyukur. Walaupun agak sedikit terlambat, hamba boleh menyelesaikan semua program untuk menyampaikan bahwa ketakutan akan masa depan, terutama akan keuangan yang tidak menentu, keadaan semakin menjadi sulit. Tetapi hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa pada waktu Kau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam Engkau, kata Tuhan, maka aku akan memberikan semua yang diinginkan hatimu. Tidak ada yang tidak Tuhan berikan. Tuhan berkata Yohanes 10, pencuri membunuh, hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Tuhan Yesus datang dari sorga ke bumi untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang cuman pas-pasan, bukan hidup yang cuman cukup, tapi berkelimpahan supaya saudara bisa membagi, saudara bisa memberi, saudara bisa menolong orang lain. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku patahkan semua ketakutan akan masa depan, tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang finansial. Aku patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pengertianmu masuk. Biarlah firmanmu masuk. Biarlah anugerahmu masuk. Bahwa Engkau sudah menyiapkan semua yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan.